Shalom, selamat berjumpa kembali di ibadah GBI online Ciluar. Senang rasanya bisa bertemu dengan jemaat semua untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama dengan keluarga di rumah ya Tuhan. Kami mau sama-sama mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, Bapa yang sangat baik, sehingga di bulan Oktober ini ya Tuhan kami masih bisa sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semua pujian yang kami akan naikkan itu menyenangkan hati Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji nama. Haleluya, amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati bijaksana.
bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agungkan Yang-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Tidak terasa kita masuk di dalam bulan Oktober dan minggu kedua. Oleh anugerah Tuhan, oleh penyertaannya, oleh pemeliharaan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana ada hari ini. Dan kita akan masuk di dalam ibadah online hari ini. Itulah sebabnya mari persiapkan hati kita dengan sepenuh hati. Fokus dan kerinduan hati kita hanya kita serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, hingga kita beribadah secara online, tetapi percayalah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah bersama-sama adalah Allah yang baik, Allah yang tidak meninggalkan kita. Ketika hati kita fokus kepada Dia, menyerahkan hidup kita beribadah dengan sungguh-sungguh, saya percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan juga nyata di tengah-tengah ibadah online, bahkan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu serta sidang jemaat yang Tuhan kasihi. Itulah sebabnya sebelum kita masuk di dalam ibadah hari ini, mari kita sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Dan kami masih menikmati kebaikan Tuhan, kami masih menikmati keindahan yang Tuhan berikan bagi kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk di dalam ibadah atau pendengaran firman Tuhan hari ini. Mari Bapak, Engkau urapi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu, sinkron sehati apa yang Tuhan mau. Biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan, firman-Mu itulah yang membimbing kami, firman-Mu itulah yang menerangi jalan hidup kami, untuk kami terus semakin setia di dalam Engkau. Karena di dalam firman-Mu ada janji yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tutup bungkus pemberitaan firman Tuhan hari ini Bapa, pagi ini, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Karena kita percaya, kita yakin bahwa Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah sedetik pun membiarkan kita untuk melangkah sendiri. Tetapi Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mendampingi kita, Allah yang selalu menyertai kemanapun kita berada. Itulah sebabnya naikkan syukur kita terus di hadapan Tuhan. Naikkan syukur dan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tetap fokus di dalam ibadah online hari ini. Tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan hari ini.
Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tema khotbah hari ini bicara tentang sadar kita sedang hidup di dalam masa penantian. Saya ulangi kembali, tema hari ini bicara sadar kita sedang hidup dalam masa penantian. Apa itu sadar? Ketika saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar artinya adalah tahu dan mengerti. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, kami merindukan, saya merindukan saudara dan saya mengerti. Tidak ada yang tidak tahu, tetapi harus mengetahui, harus mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana masa-masa penantian yang sedang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, bahkan di dalam kehidupan bangsa kita. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tetap sadar, tetap harus tahu dan harus mengerti mengapa semua ini terjadi, mengapa COVID-19 terjadi, mengapa ekonomi mulai terjadi. Itulah sebabnya sadar dan mengerti. Inilah masa-masa penantian. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, selanjutnya apa itu penantian? Apa arti penantian? Penantian dari kata dasar tampi. Ketika saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya membersihkan dengan hiru, digerak-gerakkan, turun naik, seperti kita membersihkan beras. Ditampi, ketika beras itu ada isinya, dia tetap ada di tampian itu. Tetapi ketika beras itu tidak ada isinya, artinya cuma gabah, dia akan keluar dari tampian itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, hari-hari ini dunia sedang ditampi, saudara dan saya sedang ditampi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Tetapi kita yang tidak sungguh-sungguh, ketika kita di luar Tuhan, kita akan keluar dan kita tidak ada di dalam Kristus dan kita tidak akan menikmati sesuatu apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi, mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya ulangi kembali. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, ayat ini ada kata bertahan. Bertahan berarti juga tetap kokoh atau kuat di tengah-tengah pencobaan apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, di tengah-tengah tantangan apapun. Karena kita tahu, kita sadar dan kita mengerti bahwa pencobaan, tantangan, masalah yang terjadi hari-hari ini, apalagi sedang terjadi COVID-19, ini masa-masa di mana kita sedang menghadapi masa penantian. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, mari kita semakin dekatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam masa pencobaan lewat penantian ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tetap bertahan di masa penantian lewat tantangan, lewat masalah, lewat COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini? Yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat 36, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, hal yang pertama, saudara dan saya harus semakin bertekun di dalam Tuhan. Bertekun dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia itu rajin, keras hati, bersungguh-sungguh. Itu sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, saya percaya saudara dan saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau lebih belajar lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan.
sedang kita menghadapi masa-masa penantian, lewat tantangan, lewat masalah, lewat pencobaan yang ada. Bersungguh-sungguh dalam hal apa, Bapak Ibu pemuda remaja Tuhan? Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kita. Hanya Yesus yang dapat memberikan kemampuan bagi kita untuk kita tetap bertahan menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Baik itu COVID-19, baik itu ekonomi, baik itu yang lainnya. Kita tetap bertahan karena ada Tuhan ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat apa kita mencari Tuhan? Hal yang pertama adalah kita mencari Tuhan lewat beribadah. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 kata ayat 8 katakan, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu sangat berguna. Jadi ibadah itu penting Bapak Ibu. Berguna dalam hal apa? Berguna ketika kita masih hidup di bumi. Berguna juga ada janji Tuhan Bapak Ibu. Baik di bumi ini ketika kita masih hidup maupun di surga. Tuhan janjikan itu. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi, mari kita lebih bersungguh-sungguh cari Tuhan lewat ibadah. Ibadah penting, ibadah penting. Saya tahu hari-hari ini kita sedang dalam ibadah online, tetapi sebenarnya sadar tidak sadar, sebenarnya kita sedang ditampi. Mana yang sungguh-sungguh kita serius dengan Tuhan, mana yang sungguh-sungguh kita beribadah, mana yang sungguh-sungguh hatinya berpaut dengan Tuhan. Artinya ketika ibadah online, mereka, saudara dan saya tetap serius dengan Tuhan, tetap beribadah dan tidak menjadi satu alasan dan tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang gereja sudah tetapkan di dalam lewat ibadah online. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tetaplah sungguh-sungguh cari Tuhan lewat ibadah. Karena ibadah itu penting, mengandung janji bagi saudara dan saya, baik di bumi ini maupun di sorga. Itu janji Tuhan. Yang selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam hal apa? Kita mencari Tuhan, yaitu dalam firman Allah. Kita lebih sungguh-sungguh cari, kita lebih sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Setiap detik bahkan setiap waktu kita makin dekatkan diri kita dengan Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Di dalam persoalan hari ini, pencobaan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik kepada saudara dan saya. Artinya kita semakin sungguh-sungguh lagi baca firman, sehingga kita makin dekat lagi dengan Tuhan lewat firman. Yang tadinya kita mungkin bolong-bolong, yang tadinya kita mungkin gak serius dengan firman, tetapi hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Karena kenapa? Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan firman Allah adalah hidup, sumber hidup dan kekuatan. Kekuatan tidak dari luar sana, kekuatan datangnya dari Tuhan ketika saudara dan saya baca firman. Sehingga ketika masa-masa penantian yang kita hadapi hari-hari ini, lewat tantangan, lewat pencobaan, lewat masalah, lewat COVID-19 hari ini, engkau tetap kuat, engkau tetap hidup. Karena ada apa? Ada firman Tuhan yang memberikan pertolongan, yang memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, mulai kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari-hari ini. Cari Tuhan lewat kebenaran firman. Lebih sungguh-sungguh baca firman. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani, firman Tuhan adalah sumber hidup dan kekuatan bagi kita. Hal yang terakhir, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam masa penantian lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi, hal yang kedua, saudara dan saya harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Harus kita tetap percaya
tetap beriman kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun persoalannya hari-hari ini, apapun masalahnya, apapun pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini, karena kita tahu dan kita harus mengerti bahwa inilah masa-masa penantian. Orang yang beriman, dia akan tetap kuat. Orang yang beriman, dia akan tetap hidup di dalam Tuhan. Orang yang beriman, dia akan semakin naik dan semakin naik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, mengapa kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Dia sumber hidup kekal bagi kita. Yang kedua, dia sumber kekuatan kita. Yang selanjutnya, dia sumber pertolongan kita. Dan dia sumber pemelihara hidup kita. Sehingga kita tidak takut dalam menghadapi persoalan tantangan apapun. Karena dia segalanya bagi kita. Ada satu pujian katakan, yang menolong kita, karena dia Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, apapun persoalan, masalah dan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah bertahan, tetaplah tekun di dalam Tuhan, tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kita percaya orang yang bertahan, orang yang tekun di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Saya ulangi kembali dalam kitab Matius pasal 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari kita persiapkan hati kita menyanyikan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami
masa-masa penantian, lewat persoalan masalah tantangan. Apakah kita masih ada di dalam Tuhan atau tidak? Itulah sebabnya ada banyak persoalan tantangan yang kita hadapi ke depan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh dan ketika kita beriman, percaya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Minta kekuatan dari Tuhan hari-hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas saudara dan saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu, membuktikan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu, membuktikan bahwa kami tidak ada kekuatan apapun ya Bapa. Kekuatan kami hanya Engkau, kekuatan kami hanya firman-Mu, kekuatan kami hanya Yesus yang kami serah. Itulah sebabnya pagi ini Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, kuasa Roh Kudus mencurahkan kekuatan bagi kami, untuk kami terus tetap bertahan, tetap bertekun di dalam menjalani hidup hari-hari ini, di tengah-tengah pencobaan masalah apapun, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini ya Bapa. Kami tetap kuat, kami tetap mempermuliakan Engkau, dan kami tetap Bapa meninggikan Engkau, setia kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kekuatan-Mu turun atas kami, kuasa Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu serta saudara Tuhan kasihi, sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita akan sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus